Aku adalah ibu rumah tangga dan cat lovers yang secara tidak sengaja punya hobi tapi merambah ke dunia bisnis kucing. Kita memelihara kucing pertama kali itu kucingnya itu kucing British Shorthair ya Dek, inget nggak Dek? Namanya siapa? Namanya Johnny. Pertama kali kita punya kucing itu jenis kucingnya British Shorthair itu dari Bandung. Kita ngambil lokal dulu dari Bandung. Lalu pas lagi aku pelihara kok kayaknya kita punya keluarga baru gitu loh. Terus anak-anak juga suka. Akhirnya berlanjut dari situ. Udah deh kita coba impor deh. Aku sekali impor tuh waktu itu langsung 6 ekor dari Ukraina. Sebelum perang waktu itu kita impor kucing 6 ekor. Terus habis itu aku pikir wah ini jadi good opportunity juga nih buat bisnis. Karena dari harga impor itu kalau kita lepas anakannya ya dengan good quality ya alhamdulillah bisa cukup banget gitu loh buat usaha ibu rumah tangga kayak aku gitu. Jadi alasan awal mulanya itu karena memang kucing jadi suka, jadi hobi, jadi bisnis. Kalau sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu aku punya sekitar hampir 120-an. Sampai aku sewa rumah deket rumahku untuk spesial buat kucing doang. Tapi kalau sekarang aku punya sekitar 35 kucing yang tersisa. Ada berbagai macam ras. Salah satunya ini yang aku gendong, ini ada ras British Shorthair warna golden. Terus aku juga punya ras breed Cornish Rex, terus Maine Coon sama Abyssinian. Aku punya banyak ini karena yang pertama itu kan memang aku breeding ya. Jadi anakannya itu aku lepas adopt ke orang yang cat lovers, terus juga ke breeder juga. Terus selanjutnya kenapa aku juga punya banyak juga karena memang anak-anak juga suka. Terus yang ketiga karena yang tadi aku bilang this is a good opportunity for business. Jadi aku bisnisnya memang di kucing ini gitu. Jadi memang makin banyak. Terus aku ikutin berbagai macam show, banyak yang tertarik. Jadi punya banyak deh. Kalau anak aku ini, aku memang lebih prefer ke kucing kayak Cornish Rex, Mams. Jadi kenapa aku suka sama kucing Cornish Rex? Ada nanti aku kasih ininya. Kucing Cornish Rex itu dia anti hypoallergic kulitnya. Jadi kalau misalnya buat anak-anak tuh nggak terlalu nggak buat alergi, terus juga bulunya nggak rontok. Itu bagus banget buat kalau Mams pengen punya kucing. Coba coba pelihara kucing Cornish Rex, Abyssinian atau Sphinx. Jadi itu aman banget buat anak-anak karena anakku sendiri juga tidurnya sama kucing Cornish Rex itu. Kalau anakku yang kecil ini dia suka tidur bareng sama kucing, terus juga kadang-kadang juga aku suruh dia minta tolong kasih makan, kasih vitamin, terus ajak main gitu. Kalau mandiin suka mandiin nggak? Enggak. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu sudah banyak breeder. Jadi kita harus berkompetensi untuk menunjukkan kalau kucing kita ini memang have a good quality. Nah, dengan cara apa? Kita mengikuti salah satu dari beberapa cat show di Indonesia. Bahkan aku sendiri pun ikut cat show sampai ke Eropa untuk mengejar gelar, poin, dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau misalnya kucing kita sudah banyak pencapaiannya, berarti secara tidak langsung orang-orang akan melihat, oh ini kucing ini memang punya good quality untuk show quality gitu. Jadi dia punya standar breed dari kucing itu kalau kucing itu sudah memenuhi standar breed dari organisasi gitu. Aku sampai ke Eropa dulu 2 bulan ke Eropa khusus untuk show kucing. Kalau mau cateringnya naik atau orang-orang tahu kita itu punya kucing bagus ya kita harus aktif di cat asosiasi tersebut gitu. Salah satunya ya ikut cat show.
Jadi seperti yang tadi aku bilang, kalau cat show itu kan bagi cat lovers ya, khususnya seperti aku tuh seperti kayak pencapaian keberhasilan kalau aku tuh punya kucing yang memang sudah memenuhi standar dari organisasi. Ada beberapa, ini baru beberapa proses yang aku pajang nih seperti ini, kayak aku dapat CFA International Division Award ini nomor 14 Indonesia. Terus ini juga ada Best in Show, jadi kucing terbaik di show tersebut. Ada banyak banget sampai ke seluruh Indonesia aku udah jalanin. Terus juga Eropa ini salah satunya, ya salah banyaknya ya. Kalau salah satunya ada beberapa piala juga yang sudah aku dapetin, alhamdulillah gitu. Sebagai ibu rumah tangga, aku pengen punya usaha yang gak mau banyak ninggalin anak. Itu poinnya. Jadi aku pengen usaha yang punya banyak waktu juga untuk anak-anak, gak ninggalin anak-anak, dan aku juga punya hobi di situ. Jadi aku pikir, wah jadi breeder itu good opportunity juga, karena aku nggak akan ninggalin anak-anak, terus juga akan punya banyak waktu sama anak-anak, akan di rumah terus. Jadi itu sebenarnya sih alasan aku kenapa pengen jadi breeder dan usaha di rumah juga. Selain aku suka kucing, hobi kucing, dan punya banyak waktu buat anak-anak. Jadi breeder itu, kalau breeder itu kan artinya itu peternak ya. Nah, peternak itu harus juga tidak asal breeder. Jadi moms di rumah tuh harus punya cattery. Cattery itu adalah cattery yang terdaftar di salah satu organisasi. Di Indonesia itu ada beberapa organisasi yang diakui oleh dunia, organisasi kucing ya, seperti CFA itu Cat Federation Association, terus ada WCF, World Cat Federation, ada FIVE, ada ICA. Nah, aku alhamdulillah mengikuti keempat organisasi tersebut. Dari 4 ini kita join, kita daftar menjadi cattery. Selanjutnya, kucing yang sudah kita punya harus didaftarkan ke organisasi tersebut. Dari parents yang sudah kita daftarkan, nanti anaknya baru dia punya sertifikat. Nah, makanya kalau misalnya moms pengen punya kucing yang bersertifikat, itu bagus karena kita bisa tahu ras murni dan keaslian dari kucing tersebut. Jadi kucingnya tuh nggak silangan gitu loh. Jadi bener-bener pure breed dari kucing tersebut. Nah, makanya kalau mau jadi cattery, pertama kalian harus tahu dulu organisasi mana yang mau didaftarkan, baru bisa langsung mendaftarkan ke cattery. Ada beberapa persyaratan, nanti bisa langsung tanya karena setiap organisasi itu beda-beda syaratnya. Tapi yang penting minimal harus punya kucing bersertifikat dulu, syaratnya itu. Kenapa pengen jadi pet travel? Karena yang pertama aku juga suka jalan-jalan ya, aku suka banget hobi traveling. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, alasan aku juga jadi pengen pet travel ini karena kemarin sebelum aku eksis untuk menjadi pet travel, kucing-kucing impor itu dikirimnya itu via kargo. Via kargo yang aku ngerasain sendiri, kayaknya ini agak capek ya buat kucing dikirim kargo. Kenapa nggak kita coba buka usaha door to door nih? Jadi pick up dari breeder, terus kita jemput sendiri, naik pesawat bareng sama kita, duduk bareng sama kita, nyampe Indonesia kita antar ke rumahnya klien. Dari situ aku mikir, wah ini usaha bagus juga nih, karena yang pertama itu adalah rendahnya dari resiko gitu. Karena apa? Karena kita jemputnya door to door. Yang kedua itu adalah kita bisa ngecek langsung kucing itu kita bawa dalam keadaan sehat atau layakkah tidak untuk terbangnya. Yang ketiga yang paling penting itu adalah menghindari dari penipuan, karena kebanyakan cat lovers di Indonesia ini beli kucing itu melalui Facebook atau platform lainnya yang kita tidak tahu apakah dia itu beneran dia jual atau enggak gitu loh. Nah, kalau misalnya dengan adanya kita bisa langsung ngecek nih kucingnya ada apa enggak gitu. Dan aku pikir sama suamiku, wah ini oke juga nih karena di Indonesia belum ada gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua,
aku pengen punya usaha yang gak jauh-jauh dari hobiku juga gitu. Jadi kita masih ada di ruang lingkup yang sama. Jadi yang pertama tadi kita jadi breeder, yang kedua kita jadi pet services gitu loh, pet travel di seluruh dunia. Alhamdulillah dengan adanya kita kerja gitu, aku bisa ngajakin anak-anakku jalan-jalan. Udah sampai mana aja, Dek? Udah sampai Amerika, Korea, Eropa, Ukraina, Paris, sudah kemana-mana. Aku ajak anak-anakku sekalian liburan, sekalian nemenin papa mamanya kerja. Iya, kalau untuk kucing memang kita beda-beda ya, tapi memang kebutuhan untuk kucing tuh lumayan, dari makanan, dari vitamin, dari daging, dari kesehatannya mereka, vaksinasi, sampai kita juga punya produk grooming gitu untuk kecantikannya mereka. Jadi ya lumayan fantastis sih, tapi karena aku ngejalaninnya itu dengan passion hobi juga suka, jadi alhamdulillah sih rezekinya ada aja buat kebutuhan kucing. Nah, seperti yang tadi aku bilang, perawatannya itu paling penting banget ya, karena kan aku juga punya baby, punya anak gitu kan ya. Jadi aku pengen juga kucing aku tuh juga sehat, karena kalau kucingnya sehat ya kita juga sebagai ownernya juga happy. Karena kalau misalnya kucingnya sakit itu akan pupnya tuh jadi bau gitu loh. Nah, perawatan yang aku pakai dari kucing-kucingku ini ada seperti kayak vitamin. Ini vitamin yang ini aku kasih setiap hari. Lihat kucingnya tuh jadinya buat bulu berotot, makin gemuk gitu, jadi nafsu makan. Terus juga ada beberapa sampo juga yang aku setiap seminggu sekali, minimal seminggu sekali, seminggu 2 kali tuh aku selalu grooming kucingku dengan shampoo-shampoo ini. Terus juga ada pembersih mata, kuping, itu yang rutin setiap hari pasti aku lakuin. Karena kalau misalnya nggak dibersihin, mereka yang sakit, kotor, kitanya juga jadi nggak sehat gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen punya kucing ya kita juga harus merhatiin kesehatannya mereka gitu, dari mulai vitamin, makanan, dan produk groomingnya tuh. Kalau perawatan, jujur perawatan kucing-kucingku tuh ini memang lebih mahal daripada manusia. Kalau di manusia pakai shampoo sekitar di bawah 50.000 masih ada. Kalau kucing ini minimal 500.000 satu shampoo. Tapi kita puas juga karena itu kan juga demi kesehatan kucingnya juga dan kitanya juga. Tapi jujur memang kalau dibandingin manusia memang lebih mahal ke kucing perawatannya daripada ke manusianya, ya Dek ya? Oke Mam, jadi itu ceritaku dari hobi memelihara kucing jadi punya bisnis di dunia kucing. Dan buat semua moms di rumah yang punya hobi, jangan ragu dan takut buat punya bisnis seperti aku. Oke Moms, buat semuanya terima kasih sudah mendengarkan cerita Mom and Joe bersama aku Dian dan Kaira. dadah.